Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Danda Hajan Nusasi Handayani MSI dan Yunita Rahmawati SGC MKAS selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Gizi Offering Pangan 2018. Dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Vika Cahya Lovely. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis artikel jurnal ilmiah. Baik, berikut adalah hasil analisis artikel jurnal yang sudah saya lakukan. Berikut ini adalah tampilan dari artikel jurnal ilmiah yang sudah saya analisis. Judul artikel tersebut adalah Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta. Penulis artikel jurnal tersebut diantaranya adalah Laras Sanjeng Permatasari, Sarwinanti, dan Siti Nurjanah. Untuk nama jurnal tersebut adalah Jurnal Cakrawala Promkes dengan volume 2 nomor 1. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan dibahas pada analisis artikel jurnal kali ini. Poin yang pertama adalah abstrak, di mana pada poin ini akan dipaparkan terkait tujuan penelitian dan ringkasan penelitian dalam artikel jurnal. Poin yang kedua adalah pendahuluan. Pada poin ini akan dipaparkan terkait definisi Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang kedua, prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia. Yang ketiga, peran pemerintah dalam menangani kejadian anemia pada ibu hamil. Poin yang ketiga adalah metode. Pada poin ini akan dipaparkan terkait jenis penelitian, metode penelitian, dan analisis data. Dan poin yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, poin yang pertama adalah pendahuluan. Definisi Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi, Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti pembangunan global Millennium Development Goals atau MDGs yang telah berakhir di tahun 2015. Apa tujuan dari SDGs? SDGs memiliki beberapa tujuan, diantaranya menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan salah satu outputnya adalah mengurangi angka kematian ibu hingga 70/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Output ini tentunya semakin turun jika dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015, yaitu menurunkan angka kematian ibu menjadi 102/100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 1990 sampai 2015. Berikutnya terkait penyebab kematian ibu hamil. Menurut Dinkes DIY tahun 2017, penyebab kematian ibu yang ditemukan di DIY disebabkan karena jantung, pendarahan, eklamsia, sepsis atau infeksi. Eklamsia merupakan kondisi serius saat tekanan darah tinggi menyebabkan kejang pada masa kehamilan. Data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendarahan masih menjadi penyebab kematian ibu. Anemia pada saat kehamilan merupakan penyebab dari pendarahan. Ibu yang mengalami anemia pada saat kehamilan 5 kali lebih beresiko terjadinya pendarahan daripada ibu yang tidak anemia pada saat kehamilan. Hasil penelitian Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia adalah 50-63%. Sementara itu, prevalensi anemia ibu hamil di DIY pada tahun 2015 sebesar 14,85% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016, yaitu sebesar 16,09%. Dan kembali turun menjadi 14,32% pada tahun 2017. Upaya menurunkan prevalensi anemia ibu hamil harus lebih dilakukan secara optimal mengingat target
penurunan jumlah kematian ibu menjadi prioritas permasalahan kesehatan di DIY. Ibu hamil dengan anemia di Kabupaten Kulon Progo sebesar 12,88, pada Bantul 16,32, di Gunung Kidul sebesar 16,77, dan Sleman sebesar 8,06, serta Yogyakarta sebesar 30,81. Berikutnya terkait peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menangani kejadian anemia pada ibu hamil diantaranya adalah memberikan tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan dan juga membentuk berbagai kebijakan dan program-program seperti upaya perbaikan gizi keluarga atau UPGK, keluarga sadar gizi atau kadarsi, pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dan lainnya. Hasil PSG pemantauan status gizi tahun 2016 mendapatkan hanya 40,2% ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet, lebih rendah dari target nasional tahun 2016 maksudnya sebesar 85%. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dengan adanya kematian ibu terhadap kejadian anemia, Bidan mengajak masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan gizi pada ibu hamil dengan pemberian tablet penambah darah, makan yang bergizi, dan melakukan pemeriksaan rutin. Anemia pada ibu hamil yang merupakan salah satu faktor resiko kematian ibu terjadi karena ibu hamil mengalami defisiensi zat besi. Oleh karena itu, pemberian tablet tambah darah diharapkan mampu mengurangi kasus anemia pada ibu hamil yang pada akhirnya akan menurunkan resiko kematian ibu. Anemia pada ibu hamil tentu ada kaitannya dengan zat besi. Zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin. Anemia dalam kehamilan menyebabkan ibu tidak mampu menghadapi kehilangan darah dan membuatnya masih rentan terhadap infeksi. Anemia juga dapat menimbulkan hipoksia fetal, persalinan prematur, dan pengaruh terhadap kematian ibu hamil. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018, di Puskesmas Kota Gede 2 terdapat 1024 orang ibu hamil yang melakukan kunjungan pada tahun 2018. Namun, terdapat 328 orang yang mengalami anemia. Baik, poin yang berikutnya adalah metode penelitian. Jadi, jenis penelitian kuantitatif dengan studi korelatif yaitu suatu penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan survei korelasional dan uji validitas dilakukan pada tanggal 28 Januari tahun 2019 di Puskesmas Kota Gede 2, Yogyakarta dengan responden trimester 3 dan juga trimester 2. Sampel berjumlah 77 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Poin berikutnya adalah pembahasan. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kota Gede 2, Yogyakarta dengan jumlah sampel sebanyak 77 ibu hamil trimester 2 dan trimester 3. Data primer diperoleh dengan melakukan pemeriksaan lab, sedangkan data sekunder menggunakan rekam medis. Berikut telah ditampilkan tabel 1 yaitu distribusi frekuensi kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2, Yogyakarta. Variabelnya yaitu kejadian anemia dan status gizi. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa ibu hamil tidak anemia lebih banyak, yaitu sebesar 63,7%. dibandingkan ibu hamil yang mengalami anemia. Sedangkan status gizi ibu hamil yang tidak mengalami KEK atau KEK lebih besar, yaitu sebesar 83,1% dibandingkan dengan ibu hamil yang mengalami KEK.
Berikutnya telah ditampilkan tabel 2, yaitu distribusi frekuensi hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta. Berdasarkan tabel 2, dari 13 responden dengan status gizi KEK dengan lila lebih kurang dari sampai dengan 23,5 cm, terdapat 13% yang anemia dan 3,9% tidak anemia. Sedangkan 64 responden dengan status gizi tidak KEK dengan lila lebih dari 23,5 cm, terdapat 18 orang atau sebesar 23,3% yang anemia dan 46 orang atau sebesar 59,8% tidak anemia. Berdasarkan uji chi-square, pada bagian persen chi-square terlihat nilai value sebesar 0,001 atau bisa dikatakan kurang dari 0,005. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan signifikan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta. Ibu hamil yang kekurangan gizi atau nutrisi juga berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan janin yang dikandungnya. Dalam penelitian ini terdapat 77 responden, di mana didapatkan bahwa kejadian anemia yang dialami ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2 sejumlah 28 orang atau sebesar 36,3% ibu hamil, sedangkan tidak anemia sebesar 49 orang atau 63,7%. Anemia menjadi faktor resiko terjadi pendarahan. Adanya pendarahan pasca persalinan, antara lain karena gangguan rahim, pelepasan plasenta, robekan jalan lahir, dan gangguan faktor pembekuan darah, serta resiko akan meningkat. Antara lain pada ibu yang menderita anemia dan rahim teregang terlalu besar karena bayinya besar. Berikutnya terkait pengaruh anemia pada ibu hamil. Anemia dalam kehamilan memberi pengaruh kurang baik bagi ibu, baik dalam kehamilan, persalinan, maupun nifas dan masa selanjutnya. Penyulit-penyulit yang dapat timbul akibat anemia adalah keguguran atau abortus, kelainan prematur, persalinan yang lama akibat otot rahim di dalam berkontraksi atau inersia uteri, shock, infeksi baik saat bersalin maupun pasca bersalin, serta anemia yang berat. Anemia defisiensi besi merupakan anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Pengobatannya adalah pemberian tablet besi, yaitu keperluan zat besi untuk wanita hamil, tidak hamil, dan dalam laktasi yang dianjurkan. Untuk menegakkan diagnosa anemia defisiensi besi dapat didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan mual muntah pada ibu hamil muda. Pada pemeriksaan dan pengawasan HB dapat dilakukan dengan menggunakan metode SALI yang dilakukan minimal 2 kali selama trimester 1 dan 3. Berikutnya adalah cara untuk mengukur status gizi pada ibu hamil. Apa cara mengukur status gizi pada ibu hamil? Jadi salah satu cara untuk mengukur status gizi pada ibu hamil yaitu dengan melakukan pemeriksaan lila. Pengukuran ini dapat bermanfaat untuk mengetahui keadaan status gizi ibu hamil serta mendeteksi apakah ibu hamil menderita KEK. Pengukuran lila pada ibu hamil adalah untuk mendeteksi resiko terjadinya kejadian bayi dengan BBLR. Resiko KEK untuk ibu hamil adalah apabila lila kurang dari 23,5 cm. Responden yang pola makan tidak sehat akan lebih berisiko mengalami anemia daripada orang yang pola makannya sehat. Hal ini karena salah satu penyebab anemia adalah defisiensi zat besi karena pola makan tidak sehat dan pengaturan jumlah dan jenis yang tidak sesuai dengan gizi seimbang ibu hamil. Pada penelitian yang ada di artikel jurnal, sesuai dengan teori Ismaili tahun 2016 yang menyatakan bahwa hubungan status gizi berpengaruh terhadap kejadian anemia. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien dan merupakan kebutuhan pokok untuk ibu hamil. Berikutnya terkait apa resiko ibu dengan kekurangan nutrisi. Jadi, ibu dengan kondisi kekurangan nutrisi berisiko persalinan sulit atau lama, melahirkan bayi dalam kondisi prematur atau lahir belum cukup bulan. Terjadinya pendarahan pada ibu sesudah melahirkan dan biasanya saat persalinan ibu juga kekurangan tenaga untuk mengedan saat terjadinya proses persalinan, sehingga melahirkan dengan cara operasi cenderung tinggi bagi ibu hamil kurang nutrisi.
nutrisi. Terdapat 41% atau sekitar 20 juta ibu hamil menderita kekurangan gizi. Timbulnya masalah gizi pada ibu hamil seperti kejadian KEK tidak terlepas dari keadaan sosial, ekonomi, biososial dari ibu hamil dan keluarganya, seperti pendidikan, tingkat pendapatan, konsumsi pangan, umur, paritas, dan sebagainya. Kekurangan gizi dapat menyebabkan ibu menderita anemia, suplai darah yang mengantarkan oksigen dan makanan pada janin akan terhambat. Sehingga janin akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, pemantauan gizi ibu hamil sangatlah penting dilakukan. Berikutnya akan kita bahas terkait gizi dan nutrisi ibu hamil. Jadi, apa itu gizi dan nutrisi ibu hamil? Gizi dan nutrisi ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung. Nutrisi dan gizi yang baik ketika kehamilan sangat membantu ibu hamil dan janin tetap sehat. Status gizi merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara hubungan dan masukan nutrisi. Gizi ibu hamil merupakan makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim uterus, payudara atau mamai, volume darah, plasenta, air ketuban, dan pertumbuhan janin. Pola makan ibu selama kehamilannya membutuhkan tambahan-tambahan zat besi dan tambahan multivitamin. Kebutuhan akan zat besi hampir 2 kali lipat. Untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari zat besi, ibu harus banyak konsumsi sayuran seperti buncis, kacang merah, serta mengkombinasi dengan makanan-makanan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan, sitrus, brokoli, paprika, maupun stroberi. Hal ini disebabkan zat besi yang berasal dari tumbuhan tidak diserap seefektif kandungan zat besi dari daging merah ikan dan daging unggas. Sehingga ibu membutuhkan vitamin C yang berfungsi menyerap mineral ini. Banyak literatur kuantitatif saat ini yang telah menunjukkan bahwa kunci untuk mempertahankan kehamilan yang sehat dan pencegahan utama komplikasi ibu adalah untuk membangun kebiasaan diet yang sehat. Dalam meta-analisis menilai bahwa saran gizi selama kehamilan, konseling gizi diidentifikasi sebagai intervensi yang paling mungkin memiliki peningkatan keseluruhan pada pengetahuan ibu tentang gizi dan asupan makanan selama kehamilan. Poin berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2 yang mengalami anemia sebesar 28 orang atau sebesar 36,3%. Terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa status gizi pada ibu hamil mempengaruhi kejadian anemia. Untuk itu, diharapkan pada ibu hamil untuk selalu patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah, memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi, serta memahami faktor resiko anemia berdasarkan usia yang beresiko dan umur kehamilan di setiap trimester untuk menghindari kejadian anemia pada kehamilan. Selain itu, bagi bidan Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta untuk lebih memperhatikan kepada ibu hamil yang beresiko anemia, dengan melihat buku register untuk memberikan penanganan dengan memberikan biskuit ibu hamil sesuai program pemerintah untuk ibu hamil yang mengalami KEK dan memberikan konseling untuk mencegah anemia. Berikutnya akan saya paparkan terkait kelebihan artikel jurnal. Jadi setelah saya menganalisis artikel jurnal tersebut, terdapat beberapa kelebihan yang sudah saya
poin-poin sesuai bagiannya, yaitu abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pada bagian abstrak sudah lengkap, yaitu dipaparkan terkait tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian secara singkat, dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan juga sudah memaparkan terkait permasalahan atau kasus yang diteliti, beberapa definisi terkait topik yang akan dibahas, serta menjelaskan informasi terkait latar belakang masalah. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang didapatkan dipaparkan secara jelas dan disertai dengan tabel yang menunjukkan data secara lengkap. Dan pada bagian kesimpulan, juga sudah dipaparkan jawaban dari tujuan penelitian, sehingga pembaca mengerti kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Berikutnya terkait kekurangan artikel jurnal. Jadi, dari artikel jurnal yang sudah saya analisis terdapat 3 kekurangan. Yang pertama adalah terdapat beberapa poin isi dalam artikel yang dijelaskan secara panjang, lebar, dan tidak langsung fokus terhadap poin atau inti materi yang akan dibahas, sehingga memberikan kesan terlalu panjang lebar dan membuat pembaca lebih bingung untuk memahami isi atau penjelasan dari poin tersebut. Yang kedua, di dalam artikel jurnal tersebut terdapat beberapa paragraf yang tidak nyambung dengan paragraf sebelumnya, sehingga tidak ada keterkaitan dari paragraf tersebut. Poin yang ketiga, penulisan sumber gambar ditulis secara tidak rapi dan tidak sama pada penulisan pada umumnya, yaitu sumber data primer 2019 tanpa ada tanda koma, titik dua, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi saya terkait hasil analisis artikel jurnal yang berjudul Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Kota Gede 2 Yogyakarta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu sehat selalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.